Halo fams, pagi ini kita kasih yang spesial dan komplit buat kalian. Kulineran? Ada. Wisata? Seru-seru dong. Mau bikin sesuatu yang menghasilkan cuan? Ada pokoknya. Tonton aja deh, apalagi kalau bukan Ragam Indonesia. Nikmati nih kepiting khas Balikpapan. Restoran yang paling fenomenal dan juara ini ada di Jalan Marsma Iswahyudi, Kota Balikpapan. Restoran ini ramai banget dikunjungi ketika jam makan siang. Bisa-bisa kalian gak kebagian tempat loh kalau terlambat datang. Aneka olahan kepiting di sini sangat bervariasi, fams. Kalau yang paling banyak diminati sih kepiting saus lada hitam dan kepiting saus spesial Dandito. Dilihat-lihat sih, kedua hidangan ini kelihatan sama. Sebenarnya sausnya beda kok. Saus lada hitam warnanya kehitaman, sedangkan saus spesial Dandito warnanya kemerahan. Hidangan ini yang jelas sama-sama memikat hati kok. Kalau dari segi rasa, kepiting saus lada hitam rempahnya terasa lebih kuat. Nah, rempah ini dipercaya bisa bikin hangat tubuh sampai mengatasi kolesterol. Kalau kepiting saus spesial Dandito, rasanya lebih komplit, fams. Ada asam, manis, pedas, dan gurih. Semua rasa campur aduk jadi satu. Mantul, mantap betul. Fams, kepiting juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Daging kepiting ternyata tinggi kandungan asam lemak omega 3. Khasiatnya dapat menyeimbangkan kadar kolesterol dan meningkatkan produktivitas sel anti peradangan dalam tubuh. Daging kepiting juga kaya zat fosfor, fams. Kandungan ini berperan penting melindungi tubuh dari beragam penyakit seperti osteoporosis dan radang sendi. Tapi ingat ya, makannya nggak boleh berlebihan. Kandungan kolesterol dalam kepiting lumayan tinggi tuh. Dalam sehari, fams, rumah makan ini bisa menghabiskan sekitar 500 kg kepiting. Kepiting yang dijual di sini ada kepiting jantan dan betina, fams. Kita bisa bedakan dari ukuran tubuhnya. Kepiting jantan umumnya memiliki ukuran capit jauh lebih besar daripada betina. Biasanya kepiting betina banyak menjadi buruan karena memiliki telur. Fams, kepiting di sini biasanya didapat dari daerah Manggar, Balikpapan. Ukurannya besar, bersih, dan manis. Sebelum dimasak, kepiting harus dicuci dengan air mengalir, biar racun yang ada pada kotoran kepiting bisa ikut terbuang. Kemudian, sikat cangkang kepiting sampai bersih. Kepiting harus direbus dulu selama 1 jam, fams. Seketika, kepiting yang tadinya berwarna abu-abu berubah menjadi merah merona. Menurut penelitian, perubahan warna ini disebabkan kandungan astaxanthin kepiting masih terikat dalam cangkang krustaceanin. Ketika dipanaskan, pigmen astaxanthin terlepas sehingga kepiting berubah warna. Kalau nggak doyan kepiting, kalian juga bisa pesan hidangan laut lainnya kok. Misalnya udang atau ikan. Paling enak sih semua hidangan ini didampingi dengan sayur kangkung hot plate, fams. Juara deh. Gak usah pakai lama, fams. Langsung serbu. Geser ke Medan, fams. Kenalin ya, ini namanya mie balap. Jangan dibayangin makannya sambil balapan di sirkuit ya. Ini, fams, menu khas dari Medan, Sumatera Utara. Katanya sih nama mie balap terinspirasi karena proses memasaknya yang cepat. Mirip kayak lagi balapan. Hihihi. Proses masak mie balap kira-kira butuh waktu sekitar 10 menit aja. Setelah matang, sajikan deh. Fams, mie balap ini sudah sangat lekat di hati warga Medan loh. Bahkan menu ini sudah menjadi budaya kuliner masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Hanya ada 3 pilihan menu yang tersedia di kedai ini. Kalian bisa bedakan dari jenis mie yang dimasak. Ada mie kuning, bihun, dan kue tiaw. Masing-masing mie dipadukan dengan telur dan bumbu yang menggugah selera. Mantap lah pokoknya. Dari ketiga varian ini, menu yang paling digemari adalah kue tiaw. Lihat nih, lembaran kue tiaw mie balap Medan ini ukurannya lebih tipis dari kue tiaw basah pada umumnya. Jadi, lebih nikmat ketika dikunyah dan terasa lebih lembut di mulut. Hihihi.
Sebagian hidangan sarapan favorit, kedai mie balap ini sudah buka sejak pukul 7 pagi loh. Biasanya sih, siangan dikit udah ludes, alias sudah habis terjual. Laris manis ya. Tuh, lihat, proses memasaknya cepat banget ya. Jadi pembelinya nggak kelamaan nunggu. Cocok deh kalau dijadikan menu sarapan ya terburu-buru. Habis sarapan, kita jalan-jalan yuk. Nggak bosan-bosannya nih fams, kita meracuni kalian dengan destinasi wisata yang memanjakan mata. Kalau lagi butuh vitamin C, kunjungi Pulau Rubiah di Sabang. Di sini dikenal sebagai surganya kerajaan bawah laut Aceh loh. Perairan ini sempat porak-poranda diterjang tsunami pada 2004 lalu. Dampaknya rusaknya juga terumbu karang di sekitar perairan Pulau Rubiah. Tapi sekarang, dengan adanya transplantasi dan pemeliharaan, terumbu karang di sini sudah kembali cantik dan bisa kita nikmati kembali. Kalian juga bisa loh menyelam ke dalamnya. Eits, ini bukan penampungan barang rongsokan, tapi berbagai barang yang akan ditumbuhi terumbu karang sebagai rumah para hewan-hewan laut nan cantik ini fams. Dari snorkeling di laut, gimana kalau kita terbang di gunung? Hahaha. Mau ngerasain sensasi terbang seperti burung, fams? Kita coba main para layang di Gunung Banyak di wilayah Batu, Jawa Timur. Kita bakal terbang di ketinggian mencapai 1.300 meter di atas permukaan laut. Widih, benar-benar bisa memacu adrenalin nih. Dari ketinggian terbang yang mencapai 350 meter, kita bisa menyaksikan suasana kota Batu di ketinggian. For your info nih, olahraga para layang sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak awal tahun 90-an. Munculnya jenis olahraga ini ditandai dengan terbentuknya kelompok Mega Raya Para Layang Indonesia yang disingkat Merapi di wilayah Yogyakarta. Awalnya olahraga ini bernama terjun gunung fams. Tapi tahun 1993, nama terjun gunung resmi diubah menjadi para layang untuk menghilangkan kisah menakutnya. Oh iya, olahraga ekstrim banyak manfaatnya fams. Selain bisa membuat pikiran menjadi lebih segar, olahraga ini juga dapat mendorong batas tubuh kita. Bahkan bisa cepat membakar kalori dan menurunkan berat badan Anda loh. Ada yang unik nih, lihat nih, kacamata batok kelapa dari kota Yogyakarta. Cakep ya. Gak cuma berfungsi sebagai pelindung mata dari paparan sinar matahari dan debu aja, tapi bisa bikin penampilan jadi makin kece badai loh. Kita intip cara bikinnya yuk. Batok kelapa harus dibuat pola dulu, lalu potong mengikuti polanya. Nggak cuma unik fams, kacamata batok kelapa ini memiliki kelebihan daripada yang berbahan dari kayu loh. Tuh, buruan diborong deh. Hihihi. Batok kelapa emang banyak manfaatnya. Buktinya di wilayah Bantul, Yogyakarta, batok kelapa bisa disulap jadi kerajinan yang unik dan cantik. Kalian mau ya? Hihihi. Sebenarnya sih tempurung kelapa memiliki komposisi kimia yang mirip dengan kayu loh. Sama-sama mengandung lignin, pentosa, dan selulosa. Kadar air bahkan mencapai 9% juga. For your info nih, tempurung kelapa merupakan bahan yang dapat menghasilkan panas yang cukup tinggi. Makanya tempurung kelapa sering dipakai sebagai arang dan arang aktif. Satukan setiap bagian kerajinan dengan perekat ya. Bentuk kerajinan sesuai keinginan fams. Bisa mengkilat, beri pernis fams. Selain itu, penis bisa mewarnai sesuai serat kayu, melindungi dan tahan lama, serta membuat kerajinan semakin kokoh. Waktunya kita berkarya, fams. Wah, padat banget nih jalanan. Ada apa ya, fams? Eits, bukan situasi lalu lintas sebenarnya kok. Ternyata cuma miniatur mobil unik. Kerajinan ini, fams, dibuat oleh perajin asal kota Purwokerto, Jawa Tengah. Berbagai model mobil ini bisa dibuat sesuai selera. Katanya sih, fams, miniatur mobil pertama kali diproduksi pada abad ke-20. Bentuk yang unik dan menarik sangat disukai oleh para penggemarnya. Bahkan nggak cuma dijadikan koleksi aja. Miniatur mobil ini bisa dijadikan investasi yang menguntungkan deh. Fams,
Bahannya udah siap semua nih. Ada katalis, talek, resin, dan pewarna fams. Langsung aja deh, kita campur resin, talek, dan cat pewarna. Setelah semua tercampur rata, langsung masukkan katalis fams yang berfungsi sebagai pengencer adonan. Lalu cetak sesuai bentuk miniatur yang diinginkan. Biar lebih cepat kering, tinggal jemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, keluarkan dari cetakan fams, lalu haluskan setiap bagian miniatur fams. Kalau sudah mulus, langsung kita cat aja deh. Warnanya bisa disesuaikan dengan warna aslinya, atau sesuai dengan selera aja. Jangan lupa setiap detailnya supaya mirip dengan mobil aslinya. Wah, miniatur mobil udah jadi nih fams. Cakep ya. Kalau tadi dari resin, sekarang kita bikin kerajinan dari kertas ya fams. Eits, siapa bilang unggas cuma bisa ditemukan dalam bentuk makanan aja? Ada kok unggas dalam bentuk kertas, dalam bentuk 3 dimensi. Tuh, mirip banget sama aslinya ya. Jangan mentang-mentang bentuknya mirip, terus dimakan deh. Fams, kerajinan ini disebut dengan paper quilling atau paper filigree. Kerajinan ini termasuk seni membuat gulungan kertas menjadi berbagai bentuk yang menarik. Kalau origami dilipat, paper filling justru digulung sampai menjadi berbagai bentuk. Bahan yang digunakan adalah kertas warna-warni kayak gini fams. Ada juga penggaris, jarum, dan lainnya. Kalau dilihat sih gampang bikinnya, tapi satu karakter ini bisa memakan waktu sampai seharian loh. Wait fams, kertas-kertas ini harus dipotong-potong pakai cutter. Biasanya sih, lebar kertas ini dipotong setengah sentimeter sampai 1 cm. Oh iya, ketebalan kertas untuk bikin paper quilling ini biasanya sekitar 70 sampai 100 gram per square meter. Fams, kertas ini digulung-gulung sampai padat. Nggak asal gulung ya. Biar makin rapat, kertas digulung pakai tenaga dan nggak boleh sampai putus. Istilahnya, pakai hati gitu bikinnya fams. Hihihi. Kalau mau bentuk bola, bikin 2 kali dengan diameter yang sama fams. Kalau sudah lebar, tekan pelan-pelan di bagian tengah sampai bentuknya cekung. Terus keduanya digabungin pakai lem. Tuh, jadi bentuk 3 dimensi kan? Sekarang belum banyak yang akrab dengan kerajinan ini fams. Kebanyakan sih hasilnya jadi 2 dimensi. Di tangan Mbak Mini dari Bandung, paper quilling dalam bentuk 3 dimensi. Mau bentuk kayak gimana juga? Ayo katanya. Hihihi. Paper quilling udah dikenal di Eropa sejak abad ke-17 dengan nama paper filigree atau rollwork. Awalnya sih, paper quilling dipakai untuk menghias simbol keagamaan fams. Sejak menyebar ke Amerika, paper quilling mulai dipakai untuk berbagai benda. Nah, pada abad ke-20, seni ini mulai merambah ke Indonesia, tapi kurang begitu populer. Soalnya, bahan kertas warna-warni kayak gini masih bergantung dari kertas impor. Fams, mochi punya rasa yang manis. Makanya mochi digemari semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sekarang keberadaan mochi sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nggak cuma gulat aja, bentuk mochi kini ada yang gulungan seperti ini. Hehehe, bentuknya jadi kayak bolu gitu. Apalagi warnanya, juga menggoda selera. Oh iya, mochi nggak cuma dibuat ketika ada acara spesial aja. Soalnya, kue yang teksturnya lembut ini bisa dibuat sendiri di rumah sebagai kudapan. Bahan yang digunakan untuk bikin mochi gulung ini nggak beda jauh sama mochi pada umumnya. Yang jelas harus ada tepung beras ketan. Di negara asalnya Jepang, kudapan ini disantap ketika ada perayaan Mochitsuki atau Tahun Baru Jepang. Di luar hari perayaan itu, kue mochi juga dibuat dan bisa dimakan sepanjang tahun kok. Terus adonan harus dikukus sekitar 15 menit sampai 20 menit agar warnanya berubah menjadi pucat. Saat adonan mochi masih panas dan lembek, langsung kasih wijen aja fams. Dengan cara ini, wijennya jadi menempel pada adonan mochi dengan sempurna. Kalau sudah dingin, baru deh isi dengan kacang merah halus. Tinggal digulung deh. Beuh, sedap bener nih. Mochinya menggoda iman. Hahaha.
Kalau yang ini fams, kudapan legendaris kue semprong. Kue ini mudah dikenali karena bentuknya yang mirip seperti pipa kecil. Teksturnya sangat renyah dan terasa manis saat digigit. Fams, nama kue ini juga cukup unik. Kata semprong mengacu pada penyebutan kaca berbentuk pipa yang digunakan pada lampu minyak tradisional. Hihihi. Di zaman yang serba modern, semprong masih mudah ditemukan, fams. Salah satunya di Dusun Cipicung, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Uniknya, semprong yang dibuat di sini warna-warni, fams. Hihihi. Fams, semprong menggunakan bahan utama tepung tapioka. Untuk tambahannya harus ada santan dan telur. Santan digunakan sebagai pengental dan memperkaya rasa. Jangan lupa kasih wijen ya. Wijen ini bisa digunakan untuk mencegah makanan cepat basi. Selanjutnya, panggang dengan penjepit khusus ini. Ambil adonan semprong sesendok. Lalu, tutup cetakan hingga adonan terjepit. Sebelum benar-benar dingin, harus langsung digulung ya. Kalau sudah dingin, kue semprong bisa langsung keras, fams. Eits, hati-hati ya ketika mengemas kue semprong. Soalnya, semprong punya tekstur yang rapuh dan renyah. Semprong ini bisa awet hingga 6 bulan loh. Kita geser ke Balikpapan ya, fams. Kali ini kita jalan-jalan yang agak beda ya, fams. Kita ke Pasar Impres Kebun Sayur. Jangan kalian pikir kita mau beli sayur, daging, atau bumbu masakan ya. Di sini justru menjual aneka souvenir khas Kalimantan. Bahkan ada juga berbagai perhiasan seperti permata dan berlian. Fams, dinamakan Pasar Impres Kebun Sayur karena dulu wilayah ini adalah kebun sayur kangkung. Sekitar tahun 80-an, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi untuk merubah kebun sayur menjadi pasar. Dari sinilah lahir nama Pasar Impres Kebun Sayur. Impres adalah kependekan dari instruksi Presiden. Sejak awal, pasar ini dibuat untuk menjual berbagai kerajinan khas Kalimantan. Ada pernak-pernik, cincin kain, baju, serta tas anyam. Dulu sih pasar ini sepi pengunjung. Sekitar tahun 2000-an sejak dibukanya penerbangan langsung dari Balikpapan ke Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam, mulai deh pasar ini terkenal, kemudian menjadi salah satu landmark kota Balikpapan. Yang membuat pasar ini terkenal adalah berlian, fams. Berlian di sini dikenal memiliki kualitas yang sangat bagus loh. Berlian di sini bukan cuma dari Martapura, Kalimantan Selatan saja. Ternyata ada juga berlian dari Afrika dan Sri Lanka. Pilihan perhiasannya juga beragam, fams. Mulai dari kalung, gelang, dan cincin. Harganya juga bervariasi, mulai dari 3 juta rupiah sampai puluhan juta rupiah. Tergantung kualitas berlian. Kalian mau dapat harga yang miring? Mampir aja ke toko ini, fams. Ada aneka pernak-pernik dari batu alam Kalimantan. Ada batu jenis pasir mas, matandao, dan serikaya. Semua desain pernak-pernik ini khas suku Dayak tuh. Ada kalung, gelang, tas, hingga baju adat. Fams, warna batu di sini juga memiliki simbol. Kuning sebagai simbol keagungan, merah simbol semangat hidup, dan biru sebagai sumber kekuatan. Karena batu asli khas Dayak ini sudah langka, akhirnya banyak yang memakai batu imitasi. Harganya mulai Rp50.000 sampai Rp300.000. Semuanya tergantung kualitas batu, fams. Untuk kerajinan tangannya, ada tas unik-unik dan lucu. Ada tas kaban, tas kulit kayu, tas rumbai dari serat nanas, dan tas ulap doyo. Sekilas emang gak ada bedanya. Kalau dilihat lebih dekat, bisa dibedakan dari kualitas bahannya. Tas ini bukan asli buatan Kalimantan, fams. Tas ini dikirim dari Bali, Jogja, dan daerah lainnya. Karena diberi hiasan pernak-pernik khas Dayak, akhirnya menjadi tas khas Dayak deh. Motifnya bisa kalian pilih sesuai selera. Bisa juga di-custom sesuai permintaan. Proses pengerjaannya butuh waktu sekitar 10-20 menit. Kalau mau belajar membuat tas khas Dayak ini, boleh kok. Tinggal pilih tas dan pernak-pernik yang diinginkan. Pastikan ukuran pernak-pernik pas dengan tas yang dipilih. Kalau sudah cocok, tinggal dijahit deh. Mudah kan, fams? Gimana? Cocok nih dipakai hangout bareng teman-teman? Harganya nggak terlalu mahal kok, mulai dari Rp50.000 sampai Rp700.000. Buruan diborong deh. Sekarang kita geser ke Lembang, Jawa Barat.
Di sini ada kaktus mini yang lucu-lucu banget tuh. Warna-warninya sangat memikat hati untuk merawatnya ya. Cantik-cantik banget. Kaktus mini ini bisa bikin ruangan rumah kalian makin berwarna. Meriah pokoknya. Gak cuma jadi tanaman untuk menghias aja. Kaktus mini ini juga bisa jadi souvenir loh. Keren. Pems, tanaman yang bisa tumbuh di padang pasir ini juga bisa bertahan hidup sampai 300 tahun loh. Kalau mau punya kaktus mini ini, jangan lupa buat repotting alias memindahkan kaktus ke dalam pot yang baru ya. Kaktus adalah tanaman besar, Pems. Jadi, setiap 3-6 bulan sekali harus dipindahkan ke pot yang baru tuh. Cukup jepit kaktus, lalu tarik keluar dari dalam pot, Pems. Langsung masukkan kaktus ke dalam pot baru berisi tanah. Selesai deh. Nah, sudah lengkap dong infonya. Semakin yakin dan percaya kan kalau Ragam Indonesia itu selalu berusaha kasih yang the best buat pemirsanya. Iya, kamu yang lagi di situ. Besok jangan lupa bertemu. Aku kan menunggu. See you.